Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersama-sama memasuki minggu biasa yang ketujuh. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, yang mana di dalamnya Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana mencintai dengan cara yang berat, yang oleh banyak orang dikatakan sebagai cara yang sulit. Jika cinta dalam versi ini diibaratkan sebagai sebuah game atau permainan, maka mencintai atau mengasihi orang yang membenci kita adalah level yang paling sulit dari mencintai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa Tuhan meminta kita untuk mengasihi musuh kita atau mengasihi orang-orang yang membenci kita? Jawabannya yang pertama, karena di dunia yang penuh dengan persaingan ini, kita membutuhkan orang-orang yang mencintai dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang tidak membalas dendam, orang-orang yang masih mau untuk memberikan benih-benih kebaikan dan menaburkannya di tengah dunia yang gersang oleh kebencian dan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, kenapa Tuhan meminta kita untuk mencintai dan mengasihi musuh kita, orang-orang yang membenci kita? Karena pada dasarnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hati kita adalah sesuatu yang suci. Kebencian dan dendam hanyalah sampah. Oleh karena itu, ketika kita menyimpan kebencian dan dendam dalam hati kita, pada saat yang sama, kita menjadikan hati kita, menjadikan diri kita sebagai tempat sampah, tempat kita menampung kebencian dan dendam. Yang ketiga, kenapa Tuhan meminta kita untuk mencintai orang-orang yang kita benci? Karena sadar atau tidak, Bapak, Mama, Saudara-saudari, saat ini, sekarang ini, mungkin orang-orang yang paling kita benci, yang paling kita musuhi adalah orang-orang yang dahulunya begitu dekat dengan kita, begitu akrab dengan kita. Sebagai contoh, seorang ayah dan anak laki-lakinya, seorang ibu dengan anak perempuannya, sebuah keluarga dengan tetangga terdekatnya, dan lain-lain. Orang yang paling kita benci pada saat ini mungkin adalah orang yang dulu paling kita cintai. Jadi kita pasti punya beban moral, masih punya tanggung jawab untuk mendoakan mereka, untuk menciptakan yang terbaik bagi mereka. Ingat, Tuhan tidak meminta kita untuk tidak membenci orang-orang yang membenci kita. Lebih dari itu, Dia meminta kita untuk mencintai mereka. Tuhan tidak pernah melarang kita agar kita jangan berbuat yang jahat kepada orang yang jahat kepada kita atau orang yang membenci kita. Tetapi lebih dari itu, Dia malah meminta kita untuk mendoakan mereka. Yang kedua, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini juga mengkritiki standar ganda dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita berbuat baik, kita mengingat diri kita, mengingat orang lain yang dekat dengan kita, agar Tuhan membalas kebaikan yang kita buat pada hari ini, besok-besok kepada mereka. Contohnya, jika kita berbuat baik kepada tetangga kita yang adalah pendatang, dalam hati kita berharap agar Tuhan juga memberi kebaikan yang sama kepada anak kita atau keluarga kita yang ada di tempat perantauan. Tetapi
pada saat kita berbuat hal yang jahat kepada orang lain, kita tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat hari ini mungkin akan kembali kepada kita. Itulah yang kita sebut sebagai standar ganda dalam perbuatan kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya, intinya, Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Untuk mencintai bukan karena, bukan supaya, tapi untuk mencintai dengan cara yang semestinya. Cinta adalah hal yang mulia, maka dia harus dijalankan dan dilaksanakan dengan cara yang mulia. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.